Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan membahas tentang suatu saham. Saham ini jika pariwisata akan booming di Q3 dan Q4 tahun ini, wah, harganya bakal naik banget ini. Di Q2-nya saja labanya sudah naik 300% lebih kan, 328%. PBV-nya masih murah satu kali, sedangkan pair-nya ya baru 5 kali ya teman-teman. Saham apakah ini? Apakah teman-teman bisa nebak? Ya, oke, kita lihat saja. Saham ini adalah PT Bayu Buana Tbk atau yang biasa disingkat Bayu ya, didirikan pada tahun 1972. Sudah lama sekali ya. Kemudian listingnya sejak 1989. Dan hal ini yang menjadikan Bayu sebagai bisnis travel agent pertama di Indonesia yang listing di Bursa Efek gitu. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 segmen bisnis pendapatan Bayu nih. Yang pertama dari tiket, kedua tour, dan ketiga lain-lain. Lain-lain ini berupa hotel maupun pengurusan dokumen lainnya. Nah, penyumbang pendapatan terbesar Bayu ini ada di penjualan tiket ya, yang mencapai 60-70% tiap tahunnya. Kemudian diikuti dengan tour dan hotel yang kisarannya 10-15% tiap tahunnya. Ya, kita berlanjut. Ini adalah seasonality-nya atau hijau atau merahnya setiap bulannya. Di sini kita lihat bahwa di bulan Juni ini paling banyak hijaunya ya, ada sekitar 80% kemungkinan hijau. Kemudian yang paling jelek adalah di bulan November. Di sini 22% merah gitu, dengan statistik 6 merah, 2 hijau. Dan kemudian ini ada price performance-nya. Di sini harga saham tertingginya dalam setahun ini adalah 1.750 dan terendahnya 830. Setahun ini baru naik sekitar 17% ya teman-teman. Berlanjut, ini ada neracanya. Asetnya dimulai dari tahun 2017 551 miliar, sekarang sudah naik menjadi 657 miliar. Ekuitasnya pun naik dari yang tadinya 405 miliar sekarang menjadi 416 miliar gitu. Ya, kita lanjut saja. Ini adalah total pendapatan Bayu dari 2017 sampai 2022. 2017 mencatatkan pendapatan 1,8 T ya. Sekarang 1,7 T, agak turun ya pendapatannya ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian laba bersihnya ini, tapi laba bersihnya di sini laba bersihnya meningkat dari 33 miliar sekarang menjadi 43 miliar ya teman-teman. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Kemudian lanjut saja. Dan itu adalah kinerja historisnya. Bagaimana dengan kinerja saat ini? Kinerja saat ini Bayu mencatatkan total aset yang year to date-nya turun sedikit 1,3%. Tapi kita bisa lihat bahwa total kas dan setara kasnya ini dibandingkan dengan total asetnya mencapai 62% ya. Banyak sekali kasnya. Apakah kita bisa lihat liabilitasnya? Nah, sedangkan liabilitasnya hanya 364 miliar. Jadi misalkan Bayu disuruh melunasin utangnya bisa ini pakai kas gitu kan. Jadinya neracanya benar-benar sehat. Dan ini liabilitasnya pun juga turun ya teman-teman, year to date dari 31 Desember 2022 terus ke 30 Juni 2023 turun 3,24% ya. Ini bagus ya teman-teman. Dan ekuitasnya naik dikit dari 413 M menjadi 415 M gitu. Dan pendapatannya ini kita bisa lihat pendapatannya sangat naik drastis ya teman-teman dari tahun sebelumnya ya. Dari sebelumnya hanya 618 miliar sekarang menjadi 1 triliun ya teman-teman ya. Di sini naiknya 90%. Tuh. Dan gross profitnya pun juga naik sebesar 117% ya. Begitu pula dengan laba bersihnya yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Seperti yang di awal saya bilang, naiknya 328% ya teman-teman, dari yang sebelumnya hanya 8M sekarang menjadi 38M. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini laba kotornya sangat sedikit ya. Maksudnya gross profitnya
kok dikit gitu, dari pendapatnya 1T tapi laba kotornya hanya 78M. Ternyata usut punya usut bahwa beban pokok pendapatannya atau HPP-nya ini gede gitu. Kenapa gede? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini pendapatannya kan, misalkan tiket nih, tiket pendapatannya 834 miliar ya. Tapi dia beban pokoknya 700 miliar gitu, hampir 800 malah. Ya ini adalah bisnis travel agent gitu. Kita nggak bisa matok margin yang begitu besar gitu. Soalnya kalau begitu matok margin yang begitu besar ya saingannya nanti pada berpindah ke tempat lain gitu kan. Jadinya di sini kita mainnya volume aja gitu. Volume penjualannya, volume penjualan tiket tour, hotel, dokumen dan lain gitu ya. Jadi di sini nggak bisa dimainin marginnya gitu ya. Oke, itu kita lihat tadi aset neraca bagus. Nah, ini bagaimana dengan prospeknya Bayu ya? Prospeknya, perusahaan melakukan pengembangan IT yang bertujuan memberikan layanan maksimal kepada pelanggan. Kemudian perusahaan juga mengembangkan paket-paket tur berbasis pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini prospek 2023-nya selain mengembangkan paket-paket tur, juga perusahaan juga melakukan pengembangan IT ya, untuk meningkatkan tadi volume penjualan tadi. Oke, bagaimana kinerjanya? Tadi kan sudah bagus ya, neraca bagus, kemudian laba ruginya juga bagus. Bagaimana dengan valuasinya ya, teman-teman? Valuasinya kita lihat di sini, equity-nya tadi 416M, net income-nya 77M, sehingga menghasilkan ROE 18M. Nah, di sini price-nya 1.515. Harga ini saya ambil dari harga penutupan Jumat kemarin tanggal 13 Oktober ya gitu. Dan sebagaimana rumus yang sering saya sampaikan, misalkan PBV 1 kali, ROE-nya 10% dan sebagainya. Di sini kita lihat jika PBV-nya sekarang PBV-nya masih 1,3 ya, karena price-nya 1.500 gitu. ROE-nya 18%. Nah, bagaimana jika PBV-nya 1,8, berapa price sesungguhnya? Ya, sekitar berapa ya? Sekitar 2.200 ya. Ya, 2.200, 2.100 lah. Dan berapa potensinya? Nah, potensinya adalah 45%. Jadi jika masuk di 1.500, semoga saja ROE-nya masih berlanjut di kuartal berikutnya gitu. Jadinya potensi ke 45%, naik 45% ini masih bisa tercapai gitu. Oke. Jadi valuasinya masih murah. Nah, bagaimana dengan kesimpulannya? Kesimpulannya neraca sehat, tidak ada hutang bank maupun obligasi, asetnya kasnya besar gitu kan. Jadinya jika Bayu harus melunasi utangnya dalam saat ini bisa pakai kasnya, masih tersisa tadi kan kasnya 62% dari total aset. Kinerjanya bagus, kinerja kuartal 2-nya bagus. Prospek 2023 diharapkan naik karena banyak sekali orang-orang ini sudah mulai bepergian ya teman-teman ya, di kuartal 3 dan kuartal 4 gitu kan. Dan juga harganya masih murah, 1.500 dengan PBV masih 1 kali tadi kan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya agar Bayu ini bisa naik lagi harganya, potensi kenaikan harganya bisa naik lagi, yaitu kuncinya kuartal 3 dan 4-nya harus naik gitu. Jika enggak ya udah, berarti harganya stuck di sini saja 1.500. Tapi jika memang benar-benar bagus, sudah kita tinggal lihat aja. Jika kinerja bagus terus disandingkan dengan momentum yang bagus, maka itu yang membuat harga sahamnya akan naik gitu. Tapi ini bukan ajakan jual atau beli ya, ini hanya insight doang dari saya sendiri gitu. Dan keputusan jual beli itu ada di teman-teman yang nonton ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya dan sehat selalu.